Oke guys, sekarang jam 6 pagi nih, jam 6:10. Kita bukan mau breakfast guys, kita mau test drive. Ini Neta. Dan ini tipe V. Untuk tampilan muka depannya ini mirip Tesla ya kalau kita lihat. Nah, ini warna birunya kenapa mirip Bluebird ya? Mobil ini memiliki lebar hampir 1,7 meter. Untuk panjangnya ini 4 meter 70. Dan untuk tinggi mobilnya hampir 1,7 meter. Jadi mobil ini berjenis SUV ternyata ya guys. Tapi bentuknya mirip sedan nih. Mobil Neta V ini dibekali motor listrik ya dengan daya 50 kW. Dengan torsi 150 Nm. Dan sudah pasti responsif nih guys mobilnya. Nah, untuk tampang belakangnya ini lampunya mirip X-Force ya guys. Kalau kita lihat. Dan sudah full LED nih sepertinya. Jadi mobil ini nggak ready ya guys. Kalau ready itu sekitar 2 bulanan sepertinya ya. Baru ready. Untuk harganya nih menarik sih. Bermain di kelas panas. Yaitu harganya 379 juta. Katanya sih bakal dapat diskon nih. Nggak tahu sampai berapa ya. Sebelum kita test drive, kita mau lihat bagasinya dulu nih. Apakah cukup luas? Ternyata lumayan luas nih guys. Volume bagasinya 335 liter. Kalau jok belakangnya kita dorong ke depan kayaknya bisa masuk sepeda. Nah, ini nggak ada ban serepnya nih guys. Jadi ada itu tumble ya sama segitiga. Jadi untuk pemasangan audio misalkan kalian mau upgrade bisa taruh power di belakang jok ini. Ya ditaruh aja. Untuk subwoofer bisa di sudut kanan seperti ini kita custom. Atau di kiri juga bisa. Jadi bisa 2 subwoofer. Sayangnya mobilnya belum power back door guys. Jadi rada susah nih ya. Kalau kalian yang sudah terbiasa bagasinya power back door. Kalau bisa power back door pasti lebih menarik lagi ya. Apalagi kalau ada sunroofnya guys. Mobil ini udah keyless entry. Kuncinya unik ya guys. Jadi kita hanya dekatkan aja ke pintu. Dan di sini ada tombol lock unlocknya. Ya. Nah itu kalau kita pencet kebuka. Nah begitu masuk ini nuansanya sudah seperti Tesla ya. Baru pertama lihat Pak ya? Dia sudah lihat ya. Oh di GS sudah lihat? Cuman nggak masuk. Ramai banget kan. Iya rame ya di GS kemarin. Ini lucu juga ya speedometer di sini ya. Iya. Terus di sini. Iya betul, ke bawah dia. Bawah ya. Motor sekali dulu ya. Boleh keluar kan ya? Kalau keluar boleh sih harusnya. Ini sih izin dulu. Bagaimana? Karena ini sebetulnya mobil Pak ini belum boleh keluar sih karena baru pakai surat jalan sementara. Oh, Iya. yang komplek aja deh. Range-nya berapa mas? Range ini untuk full 100% di 400 kilo Pak. Ih, lumayan jauh ya. Iya, lumayan sih 400 kilo. Kalau untuk pengecasan normal itu yang wall charging di rumah 7-8 jam. Nah, fast chargingnya dia dari 30% sampai 80% itu 30 menit. Oh, lumayan cepat ya. Iya, kurang lebih 1,5 jam lah. Harga tadi itu 379. Iya. Barangnya ready. Masih inden sih Pak. Oh, Iya. Terus sekarang masih pre-booking. cc-nya berapa?
Kalau ini torsinya 150, setara 1500 cc. Oh. Tadi ada dua mode pak, ini mode normal sama atletik. Yang normal itu mentok di 100 km, atletik 120 dia. Oh. Berarti atletik itu mode sportnya. Iya, iya, iya. Layarnya berapa inch sih? Ini 14,6. 14,6. Iya. Ini belum pernah nih test drive pagi-pagi jam 6. Baru bangun. Baru bangun test drive Neta. Kalau ini kapan ready? Kalau untuk sekarang dia masuk di November antriannya. Oh, Iya. nggak lama juga ya. Iya lumayan. Dan kalau misalkan untuk pre-booking sekarang kan di November. Nah yang kemarin di Gias itu di Oktober pak. Nah Oh, itu udah keluar. belum tentu jadi semua ya. Nanti kita bisa up ke Oktober yang batal di. Oh Kunci kayak spinner ya, iya. puter. Ini tombol apa nih pak? Itu bawahnya. Oh, ini bawahnya. Iya. Terus depannya ini. Iya betul. Ini buka bagasi. Bagasi. Elektrik. Belum sih. Belum. Masih manual. Ini Itu untuk buka kunci buka nih, tutup. tutup. Iya. Oh, gitu ya. Oke, ini setirnya kayak racing ya, Iya, dia. atas bawahnya rata. Jadi kalau Iya betul. yang suka nyetir begini nih nggak Ah. mentok, juga lubang gini terus di tombol volume ya. Ini cruise control. Oh, ini cruise control. Iya, Oh, volume ini di ya. tengah, iya. Biasanya volume kebalik nih. Heeh. Oh, ini nih, ini volume. Ini Itu untuk angkat telepon. angkat telepon, Itu untuk matiin video. matiin video. Iya. Oh, ini cruise control Cruise control. dan persnelingnya di sini ya. Betul. Dan dia kalau aktifin cruise controlnya udah mode drive ke bawah lagi baru aktif. Oh, gimana? Jadi, Kan oh ini nih. drive ke bawah, Oh, masuk D. masuk D Masuk ke D bawah sini lagi. ya. Misalkan gini, masuk D, terus ke bawah lagi, baru bisa main ini. Iya betul. Oke. Kita lihat ini speakernya. Posisi speakernya di sini nih. Bisa 6,5 in nggak ya? Speaker ada 6 sih pak. Ada 6 ya. Ada 6. Twitternya di sini di pilar A. Jadi kalau pasang audio di three way sini bisa nih. Kan layarnya tadi berapa? 14,6. 14,6 inch. Parking brake udah otomatis ya. Dia mode parking biasa sih. Begitu Iya, pencet diklik. P langsung Iya. parking brake. Berarti nggak bisa parkir paralel ya? Kalau untuk parkir paralel dia pakai tow mode, Pak. Jadi tetap masih bisa didorong. Oh, Iya, tow mode-nya tow mode. diaktifin. Udah dia seperti netral. Oh, dia langsung otomatis netral. Iya. Bisa coba. Terus ada fitur, ini fitur dari mobilnya ya. Iya. Driving mode. Automatic throttle. Oh, ini bisa juga lampunya di Iya. adjust semua di sini ya. Betul. Kalau ini energi regeneratifnya. Jadi mengurangi tombol yang ada di panel-panel ini. Betul. Mengurangi tombol. Oh, ini yang tadi ya. Speed limitnya Iya, bisa speed diatur. Kalau ini vehicle start modenya. Kalau normal dia bisa langsung jalan. Kalau beginner harus pasang seat belt sama injek rem.
Kalau statik dia benar-benar nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apain. Oh, kalau normal? Normal dia buka pintu nyala udah bisa jalan. Oh ini beginner ini ya? Beginner pasang seatbelt, injek rem. Kalau nggak bisa Kalau nggak bisa starter ubah ya? gigi ya. Ada yang beberapa nggak bisa starter tuh. Iya iya Pak. Oke. Terus, oh ini USB. Oh ini bisa musik dulu. Oke. Gede banget ya. Ini untuk lampu, ini naik turunnya lampu. Bisa matiin dari head unitnya juga dari sini. Matiin? Matiin mesinnya. Oh, nih Iya. matiin mesin bisa di layar. Iya. Di ini kalau mesinnya mati berarti ini nggak ada tombol start juga ya? Bisa dicoba Pak. Nanti kalau mau nyalain lagi tinggal injek rem. Oh. Berarti nggak ada tombol starter Nggak gini. ada dia. Terus kalau keluar kunci otomatis. Iya. Oh, ini kita nyoba lagi nih. Nah, sip. Langsung nyala. Keren ya. Oke. Balik home. Audionya ada apa aja nih? Dia connect pakai Oh. aplikasi lagi dia. Berarti bisa Android, iPhone. Bisa Android iPhone. Koneksinya mirroring. Mirroring itu. Oh ini. Oke. Oh, bisa ngecek ya Iya. pin numbernya Heeh. sama ini ya, nomor mesin ya. Nomor ya motor ya, nomor motor ya. Jadi nggak perlu lihat-lihat itu ya. Heeh. Oke. Ya. Nah, dia bisa external power supply. Jadi kayak namanya kalau di kita namanya fiturnya V2L, vehicle to load. Jadi dia bisa jadi genset untuk emergency. Kayak misalkan rumah Mati mati lampu. lampu, betul bisa colok dari sini. Cuma untuk powernya dia di 3,3 kW atau 3300. Kayak itu dong, Ioniq juga bisa ya, Hyundai. Ioniq juga bisa. Oke, ini tombol power window, tombol mirror, penyetelan kaca spion, dan di sini ada buka tutup pintu manual, bisa manual ya. Ada spion retract-nya juga di sini. Ya, ini autonya hanya di bagian driver aja guys. Di sisi penumpang kiri dan belakang belum all auto ya intinya. Nah, ini lampunya nggak ada tombol, jadi ini aja. Iya. Sensor. Oh, gitu ya. Keren ya. Keren sih, Pak. Nah, sini nggak ada charger ya? Ini dashcam, Pak. Buat dashcam ya? Iya. Jadi kalau pasang dashcam colok ke sini langsung ya? Iya, betul, Pak. Nggak perlu jalanin kabel mana-mana. Oke, spionnya juga lucu nih. Gitu ya. Iya. Apa notifikasi pengecasan baterai, Pak? Oh, yang ini? Iya, nanti dia kalau lagi pengecasan dia nyala kedip-kedip warna hijau. Oh, tiga-tiganya tuh? Iya, tiga-tiganya. Oh, jadi ketahuan kalau udah full hijau. Iya, kalau udah full dia diam. Oh, dia diam. Diam. Oh, mati gitu ya? Iya. Kalau ngecas dia ngedip. Betul, Pak. Jadi nggak perlu harus ke dalam dulu kalau mau ngecek udah full belum nih gitu kan. Oh, karena dari luar Iya, kelihatan. dari luar kelihatan. Nah, kita sekarang mau coba duduk belakang ya. Apakah lega? Saya tingginya 180 cm. Coba nih mentok kepala nggak nih? Wah, ternyata masih nyaman ya. Headroomnya lumayan tinggi. Jarak dari bangku belakang ke bangku depan juga masih ada legroomnya, masih nyaman. Headrestnya tebal guys. Bahannya dari kulit berwarna hitam. Stitchnya warna silver atau putih.
Dan kalau kita duduk belakang ini melihat ke depan cukup lapang, cukup luas ya. Jadi pandangannya tidak terganggu pada saat kita duduk belakang. Dan sudah termasuk otomatis ya pada saat kita mengemudi nih lapang banget, tidak ada blind spot. Juga di bagian sisi kanan kirinya ini ada kaca kecil. Jadi aman untuk pada saat kita putar balik maupun juga pada saat kita nyetir ya. Parkir ke belakang juga aman guys. Nah sekarang kita mau coba tarikannya nih guys ya. Untuk setirnya nih yang saya suka ada warna merahnya, terkesan sporty. Jadi dashboardnya ini saya suka banget, pasti buat audio, panggungnya bagus, suaranya mundur, tidak blind spot juga kalau kita pasang 3-way ya. Dan joknya juga keren, tebel ya, nyaman sih untuk didudukin, nggak pegel. Door trimnya juga udah full kulit juga, ada double stitch warna putih atau silver seperti itulah. Konsolnya juga rata aja, nggak banyak tombol-tombol ya. Jadi benar-benar praktis guys. Operasional semua hanya dari head unit rata-rata, kecuali power window, retract dan juga lock unlock. Dan kita bisa matikan di head unit, nanti kita praktekannya. Sebelumnya kita mau tes jalan dulu nih guys. Kita mau tarik aja ya di jalan, tadi kan di dalam komplek. Yuk, mari kita coba. Kuncinya hanya cuma buat buka pintu, tutup sama back door. Oh, jadi mati langsung tinggal ya, dia ride and go. Jadi ketika keyless dipencet udah nyala mobil. Ini tas drive kemana nih? Keluar boleh. Nanti lampu merah putar balik gitu. Neta ini udah ada pabriknya belum? Untuk assembling di Indonesia sih belum ya, tapi itu direncanakan Pak. Kemungkinan sih tahun-tahun depan. Tahun depan? Iya, kemungkinan. Oh, berarti harganya masih bisa turun dong? Iya, kalau udah jadi CKD Pak ya. Oh ini masih CBU? Masih CBU Pak, betul. Oh. Jadi benar-benar build up buat dari Cina. Cuman robah posisi dashboard aja ya? Iya. Sama cover baterai. Jadi biasanya kalau produksi mobil itu di setiap negara pasti beda Pak. Nggak sama semua, pasti ada yang berbeda. Nah kalau di Indonesia kayaknya ada penambahan ketebalan cover baterai di bawah. Lumayan sih empuk ya. Empuk ya? Terlalu empuk kali? Ya karena ini kan model crossover Pak. Jadi dia pakein kaki-kaki suspensinya crossover. Kalau dipakein hatchback pasti ambles ya. Hatchback kan dia lebih pendek kan. Oh. Iya, kali kan modelnya masih crossover kayak WRV sama Race gitu. Tapi tingginya nggak seberapa tinggi ya. Betul. Jadi lah masih nyaman. Iya. Kalau ini model crossover dipakein hatchback kakinya pasti ambles, pendek dia. Ininya mana? Musiknya mana musik? Sini. Radio. Bisa nempuh berapa ini? 400 kilo. 400 kilo. Ya. Ada diskon nggak? Belum ada kalau diskon. Bener-bener baru. Nggak menarik. Kita masih menyediakan promo ini aja sih Pak, free wall charger itu yang buat di garasi. Oh. Terus emergency charger sama instalasi Pak. Oh instalasi Ya, diinstalasiin. dari kita instalasi, betul. Cuman kita tinggal request sama listrik aja ya. Iya betul, untuk Suruh naikin pisah daya. ya. Iya. Suruh pisah listrik biasanya sih. Nanti yang pemasangan instalasi dari pihak penyintas. Ini bisa berapa ya speednya? 120 Pak. Tapi di gasnya sih lumayan juga ya. Karena torsinya 150 ya. Iya, mobil- torsi 150 Nm. Mobil listrik begitu. 150 udah di atas mobil city car. Iya. 1.500 mungkin Pak ya kalau konvensional ya. Udah di atas. Lebih. Lebih. Setara mobil 1.800 sampai 2.000 lah. Kalau segitu. Iya, teknologinya Ini sama. startnya mana sih? Ini Pak, ini Pak. Oh yang kiri udah kayak ini. Nah, Itu oh pencet ini ya, kepencet Oh ya. pencet N. Pencet N ya. Bawah. Iya, iya. bawain. Oh musim ini dulu. Iya. Injek Pak. Oh. Dia punya ini one pedal kayak Ioniq 5. Jadi ketika gas dilepas, Dia ngerem. ya betul nggak gliding. Terus meregenerasi baterai jadi baterai Pak. Kayaknya rata-rata mobil. Garansinya listrik berapa? gitu deh. Garansi baterai itu 8 tahun atau 180.000 km
untuk unitnya sendiri 5 tahun. Terus Unitnya 5 tahun? Iya, unitnya 5 tahun. Termasuk apa? Unit termasuk ya head unit Pak, terus bagian speedometernya, Electrical. Ya betul, electrical. Sama parts ya. Betul. Terus Servis gratisnya 4 tahun Pak. ngecasnya berapa lama? Untuk pengecasan daya AC di rumah 8 jam 0 sampai 100 Pak. Tapi untuk fast chargingnya itu butuh waktu 30 menit aja. Dari 30 ke 80%. 30 ke 80%. 30 menit? 30 menit. Nah, parkirnya tinggal di klik ya, dipencet ya Pak. Enggak, dipencet aja. MRC oh, dia. Nah, dia udah otomatis. Oh, iya, Persis iya. MRC. Itu tombolnya. Oke, untuk ukuran bannya ini 16 in ya, 185 55 16, peleknya sudah racing. Untuk pengisian listriknya ada di fender sebelah kiri nih guys, ini ada 2 ya. Ada keterangannya juga di sini ya untuk pengisian listriknya. Dan ada yang unik lagi nih, di samping fendernya ini ada lampu sennya ya guys. Tutup semua ya. Iya, dia cover semua. Sebelum di depan ada. Oh, ini aki. Motor penggerak depan. Ya ini aki. Itu ini. Oh.